Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar sistem operasi yang tersembunyi di balik semua produk dan layanan yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari kopi yang kita minum pagi ini, sampai smartphone di tangan kita, semuanya itu adalah hasil dari sebuah sistem produksi dan proses operasional yang dirancang dengan super cermat. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu membuka sebuah dunia yang kompleksnya luar biasa dan menarik banget. Proses inilah yang mengubah sebuah ide jadi kenyataan, mengubah bahan mentah jadi barang yang berguna buat kita. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep paling dasarnya dulu, terus kita pahami proses intinya kayak gimana, lalu kita lihat dua strategi utama yang jadi pilihan perusahaan, lanjut ke cara mereka mendesain alur produksinya, dan yang paling penting, kenapa sih kita semua perlu tahu soal ini? Oke, kita mulai dari fondasinya. Setiap bisnis yang sukses itu pasti punya mesin yang kuat di dalamnya. Mesin ini emang nggak selalu kelihatan, tapi dia kerja terus-terusan tanpa henti. Nah, mesin itu namanya manajemen operasi. Jadi, poin kuncinya di sini nih. Manajemen operasi itu bukan cuma sekedar, oke, kita bikin barang. Bukan. Ini adalah sebuah siklus yang cerdas. Coba deh perhatikan 3 kata kunci ini. Pertama, merancang sistemnya dari awal. Kedua, mengoperasikan sistem itu setiap hari. Dan yang ketiga, yang paling penting, terus-menerus memperbaiki sistem itu biar makin efisien dan efektif. Itulah denyut jantung dari setiap bisnis yang sehat. Nah, yang menarik banget dari sini adalah nggak peduli seberapa rumit produknya, mau itu bikin kue atau bikin pesawat, semua proses produksi di seluruh dunia itu ternyata ngikutin satu cetak biru yang sama persis. Sebuah model fundamental yang sangat sederhana tapi powerful banget. Dan ini dia cetak birunya. Model input, proses, dan output. Gampang kok. Di sisi kiri kita punya input. Ini bisa apa aja, tenaga kerja, bahan baku, modal, teknologi, bahkan informasi. Terus di tengah ada proses. Disinilah keajaiban terjadi. Semua input tadi diolah, dirakit, diubah, pokoknya ditambah nilainya. Dan akhirnya, di sisi kanan kita dapat output, produk atau jasa yang siap kita nikmati. Coba deh kita bayangin, kedai kopi. Inputnya apa? Biji kopi, air, sama tenaga barista. Prosesnya, penyeduhan. Outputnya, secangkir kopi nikmat. Pabrik mobil, inputnya baja, karet, tenaga ahli. Prosesnya, perakitan super rumit. Outputnya, sebuah mobil. Modelnya sama persis kan? Yang beda cuma skala dan kerumitannya aja. Oke, setelah kita paham proses dasarnya, kita sampai di sebuah persimpangan strategis yang fundamental. Setiap perusahaan harus milih, kita mau bikin produk berdasarkan ramalan, atau kita tunggu sampai ada pesanan dari pelanggan. Nah, ini adalah pilihan antara strategi dorong atau tarik. Yuk kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada sistem dorong atau make to stock. Ini semua tentang efisiensi. Perusahaan itu kayak bertaruh sama ramalan permintaan, terus produksi massal sebanyak-banyaknya, biar biayanya murah, dan berharap produknya laku. Ini yang bikin barang jadi murah. Tapi risikonya apa? Kalau ramalannya salah, stok numpuk jadi sampah. Di sisi lain, ada sistem tarik atau make to order. Ini ngutamain fleksibilitas. Nggak ada barang yang dibuat sampai kita pesen. Ini sempurna banget buat kustomisasi. Tapi ya, kita sebagai pelanggan harus lebih sabar nunggu dan biasanya harganya juga lebih mahal. Nah, sistem tarik ini pun ada level-levelnya. Tergantung sedalam apa kustomisasi yang ditawarin. Yang paling umum itu assemble to order atau ATO. Bayangin deh, Dell atau Grey Burger Premium. Semua komponennya udah siap di rak, mereka tinggal rakit sesuai pesanan kita. Cepat dan bisa sedikit diubah-ubah. Naik satu level ada make to order atau MTO. Di sini bahkan beberapa komponen baru dibikin setelah ada pesanan. Contohnya, pengrajin mebel yang baru motong kayu pas kita pesan kursi dengan ukuran khusus. Nah, puncaknya itu engineer to order atau ETO. Ini buat proyek yang super duper custom. Pikirin deh, bikin kapal pesiar mewah atau satelit, di mana seluruh proses desainnya dimulai dari nol, khusus buat satu pelanggan itu aja. Pilihan antara dorong dan tarik tadi itu bukan cuma konsep di atas kertas loh. Keputusan itu secara langsung menentukan gimana pabrik atau tempat kerja diatur secara fisik. Yuk, sekarang kita lihat gimana strategi ini diterjemahkan jadi alur produksi yang nyata. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan keren banget. Coba kita bedah satu persatu ya. Di paling atas, buat produk yang benar-benar unik, kita punya tipe proyek. Volumenya sangat rendah, cuma satu jembatan atau satu film, tapi variasinya sangat tinggi. Di bawahnya ada jobbing, produknya masih sangat custom, tapi udah ada sedikit pengulangan proses, kayak butik yang bikin gaun pesanan. Terus kita masuk ke batch, bayangin toko roti. Mereka nggak bikin satu donat, tapi satu loyang sekaligus.
volume dan variasinya sedang. Lanjut, kita masuk ke dunia produksi massal, kayak perakitan mobil. Volumenya tinggi banget, variasinya rendah, tujuannya buat nekan biaya. Dan yang paling ekstrim adalah proses kontinu, kayak di kilang minyak, yang jalan 24/7 bikin satu hal yang sama persis. Setiap tipe ini adalah cerminan langsung dari strategi yang dipilih. Dan kutipan ini benar-benar negasin betapa krusialnya keputusan tadi. Milih tipe proses itu bukan keputusan jangka pendek, ini adalah sebuah komitmen jangka panjang. Komitmen ini bakal nentuin teknologi apa yang dipakai, skill karyawan seperti apa yang dibutuhkan, dan pada dasarnya seluruh DNA operasional perusahaan itu sendiri. Karena komitmennya sebesar itu, perusahaan nggak bisa asal-asalan, ada metodenya yang jelas. Dimulai dengan cari tahu dulu apa yang salah, terus petakan prosesnya, biar kelihatan jelas, baru dirancang solusi, diuji coba dulu dalam skala kecil, dan kalau berhasil, baru diterapkan secara luas. Ini adalah siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Oke, kita udah bahas banyak konsep nih, dari transformasi sampai desain proses. Sekarang, mari kita tarik mundur dan bertanya, sebetulnya kenapa sih semua ini penting buat kita? Buat kamu? Ngerti soal ini benar-benar mengubah cara kita melihat dunia loh. Pertama, kita jadi konsumen yang jauh lebih cerdas. Kita jadi paham kenapa kaos produksi massal bisa murah banget, sementara jas yang dibuat khusus harganya selangit. Kita juga jadi lebih menghargai kompleksitas di baliknya. Rantai pasok yang luar biasa ribet cuma buat mastiin paket belanja online kita sampai tepat waktu. Lebih dari itu, apapun pekerjaan kita, pemahaman ini ngasih kita kacamata baru. Kita bisa mulai melihat inefisiensi di tempat kerja, nemuin peluang buat perbaikan, dan pada akhirnya bantu bikin semuanya jadi lebih baik. Pada akhirnya, ini satu hal yang perlu kita ingat. Dari kursi yang kita duduki, sampai gedung tempat kita kerja, semuanya ada karena serangkaian keputusan operasional yang sadar dan disengaja. Inilah mesin tak terlihat yang benar-benar membangun dunia di sekitar kita. Dan sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Lain kali kalau Anda ke restoran, ke supermarket, atau bahkan lihat pabrik, coba deh analisis sedikit. Mereka itu beroperasi dengan mendorong produk ke pasar atau menunggu tarikan dari permintaan kita? Jawabannya bakal ngasih tahu banyak hal soal strategi bisnis mereka. Terima kasih sudah menyimak